Barat ini, keluarga yang ada di Jawa Barat ini selamat akan terjadi teror mistis. Bagaimana ini bisa terjadi para bos-bos kalian? Yuk kita simak videonya. Jangan lupa untuk dan harus di subscribe ya, like dan komen ya, untuk menambah berkembang lagi pada channel ini. Oke, makasih banyak teman-teman. Oke, kita cerita dari awal sampai dengan akhir bagaimana ayat Al-Quran ini bisa menyelamatkan satu keluarga. Inilah ceritanya. Kasihan Bapak, judulnya gitu lah ya. Ya memang ini sebenarnya menimpa keluarganya Risma, yang memang dikirim juga oleh Risma yang tinggal di daerah Jawa Barat kayak gitu. Dan cerita ini merupakan cerita yang di cerita asli gitu ya, memang tidak dikasih tahu, dan untuk menjaga nama baik dari keluarganya menggunakan nama samaran kayak gitu ya, biar lebih aman lagi para bos-bos kalian. Datang dari keluarganya Risma ini, ayahnya bernama Bapak Heru dan ibunya bernama Bu Anis kayak gitu. Bu Anis Baswedan lah ya, itu mah beda lagi yang kemarin. maaf bos. Ya nggak apa-apa lah. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Ya memang kondisinya ini, Anis ini lagi berkuliah gitu lah ya. Risma ini berkuliah di tahun 2020. Ya istilahnya tuh di tahun kedua atau tahun ketiga lah ya. Karena memang di zaman itu kan ya tahu teman-teman apa yang terjadi gitu lah ya. Nah, Bapak Heru, nah kita sebenarnya bicara tentang Pak Heru lah ya, bukan Bu Anis atau Pak Anies Baswedan. Beda lagi. Pak Heru ini itu kerja di salah satu tempat pabrik sebagai seorang karyawan, atau pabrik bernamanya Pabrik Maju di daerah di kota C. Sebenarnya tidak dikasih tahu yang dikirim oleh Risma ini di kota mana C, karena di Jawa Barat tuh kota C itu lumayan banyak ya. Ada Cimahi, Cikarang, terus juga ada Cidadap, terus juga ada ya banyak lah. Cihamplas, Cibaduyut. Jadi banyak sebenarnya. Ya memang ia ini merantau gitu lah ya. Merantau ke daerah kota C tersebut, yang memang tinggalnya ini itu ya cukup lumayan jauh lah, sekitar 4-5 jam ke tempat ia bekerja tersebut kayak gitu. Dan ya sebenarnya awal-awal ia bekerja tuh termasuk yang betah, karena memang termasuk dapat upah yang sangat layak, terus juga teman-teman yang sangat welcome akan Bapak Heru ini dan lain sebagainya kayak gitu. Banyaklah keuntungan ketika ia bekerja di Pabrik Maju tadi kayak gitu. Nah, lalu kita berbicara di Maret 2020 itu, karena memang ada sesuatu yang memang betul sekali, yang dimana ada COVID-19 ataupun pandemi COVID-19 ini melanda di seluruh dunia yang ada di khususnya di Indonesia gitu lah ya, hingga akhirnya merugi besar dari Pabrik Maju tadi gitu para bos-bos sekalian gitu lah ya, yang memang ini berakibat akan dari tim manajemennya tersebut itu nggak mampu untuk menggaji karyawan yang ada di Pabrik Maju tersebut, dari mana hingga akhirnya berakibat ini merumahkan dari karyawan-karyawan tersebut secara sementara. Jikalau nanti itu sudah jauh lebih better, jauh lebih baik dari kondisi perekonomian pabrik tersebut atau kondisi yang ada di Indonesia, khususnya di kota C tadi, itu nanti dipanggil lagi gitu loh ya. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk pulang lah ke kota ia berada, kota Bekasi kalau nggak salah, kota Bekasi pada Depok ya, ini disitulah ya kayak gitu. Nah pulanglah, karena memang buat apa juga tinggal di sana, itu nggak ada penghasilan apa-apa, ya wes lah kita pulang, kali aja dapat pekerjaan yang lebih layak lagi nanti di tempat ia pulang gitu
ya bisa Pak Heru ini bisa ngobrol dan bercengkrama lagi dengan keluarganya, dengan Risma, dengan Bu Anis dan tetangga serta saudaranya yang lain kayak gitu. Pulanglah kan memang untuk menjaga kesehatan juga kan, untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pak Heru tadi kayak gitu. Nah lalu ya usut netek ya kodarullah kan memang kondisi seperti itu juga, nggak dapat apa-apa juga dari sana gitu lah ya, hingga akhirnya menganggur lah ia selama beberapa bulan kayak gitu, di bulan Maret tadi sampai dengan Juli hingga awal Agustus kayak gitu. Nah di bulan pertengahan Agustus kan memang kondisi sudah jauh lebih baik lah ya, dari karena biasanya orang pakai masker tuh, dan itu juga sebenarnya di tahun 2020 tuh masih pakai masker, masih pakai hand sanitizer, masih ya di vaksin, terus juga masih pakai apa tuh namanya, lupa namanya teh, yang penutup kepala itu teh. Nah itu masih seperti itu juga, dengan kondisinya seperti itu juga di pabrik maju tadi kayak gitu. Nah kerja baliklah. Sebenarnya kalau dikatakan Pak Heru ini ragu, karena memang kondisinya seperti itu juga sih sebetulnya. Karena kondisinya juga seperti itu, dan juga ya entah karena apa, mungkin ada feeling seseorang yang nggak enak gitu dari Pak Heru gitu ya. Nah akhirnya di sana itu coba untuk disupport lah atau didukung sama istrinya sendiri oleh Bu Anis gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, kan kamu butuh juga pekerjaan ini, juga beberapa bulan juga sudah menganggur kan, ini susah lagi dapat pekerjaan. Memang sih alhamdulillah dapat di pabrik C lagi, dipanggil lagi. Coba kalau nggak dipanggil ya kan masih dibutuhkan juga tuh berarti ayah tuh kayak gitu. Terus lagi itulah percakapan dari Bu Anis ke Pak Heru kayak gitu, hingga akhirnya ya kembali lagi lah ke pabrik maju tadi di daerah kota C tadi. Nah memang setiap hari itu Bapak Heru tuh selalu teleponan, ya nggak jarang juga itu video call gitu, kayak iya nih, kayak telepon ke Bu Anis, ke Risma dulu ya. Oh iya nih ayah di sini alhamdulillah sehat walafiat, gimana di sana Risma, sehat ya? Terus juga iya di sini tadi ayah yang nggak jahit ini, terus juga tadi ya alhamdulillah sih baik-baik juga di sini, tadi habis makan juga. Begitupun ke Bu Anis kayak gitu, sama serupa dengan yang disampaikan oleh Risma kayak gitu. Sebenarnya percakapan yang termasuk yang biasa sih, tapi ya itu sangat istimewa ketika ini kita berada di jauh dari jangkauan dari orang-orang yang kita sayangi dan orang yang kita kasihi kayak gitu. Belum genap 1 bulan atau dalam satu bulan kok tiba-tiba Pak Heru nih jarang teleponan gitu loh ya. Loh kenapa nih gitu loh ya. Terus ya tidak lama dari kecurigaan itu mulai muncul, itu 3 hari atau long short short itu silang singkat cerita 3 hari kemudian itu dari omnya atau pamannya dari Risma ini datang ke rumah, bukan ngasih kabar, ngasih kabar sih, ngasih kabar dengan datang ke rumah gitu lah ya, kayak dengan tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, Risma, Bu Anis, itu bapak. Terus ditanya lah sama Bu Anis sama Risma, kenapa Pak Heru, kenapa bapak, kenapa? Itu bapak kecelakaan katanya, kakinya patah, terus juga sekarang ada di rumah sakit di kota C kayak gitu. Ya tidak menunggu lama lagi, beberapa jam kemudian cari dan prepare ke lokasi tersebut, dan beberapa jam kemudian datanglah ke rumah sakit yang dikasih tahu oleh Om Dani tadi gitu. Memang ya ternyata itu tidak ada atas nama Pak Heru di dalam rumah sakit tersebut. Loh kenapa tidak ada gitu loh, kemana nih bapak sebenarnya gitu loh ya. Nah hingga malam harinya di hari tersebut juga dapat kabar, ini loh ini bapak ngasih kabar. Cobalah diangkat, halo ya bapak di mana, kok di rumah sakit ini nggak ada, kemarin aku, maksudnya ke Bu Anis ya, aku sama
Risma kesana loh, kok nggak ada. Oh iya, ini bapak di tempat alternatif, di tempat es gitu lah ya, di tempat patah tulang. Loh kok bisa di sana gitu loh. Nah udahlah, nggak ditanya lagi. Esokan harinya cobalah untuk datang untuk menjenguk kondisi ayahnya tersebut atau bapaknya tersebut. Dilihatlah kondisi terkininya, yang memang ketika dilihat memang sebenarnya kalau kita lihat nih kondisi Bapak Her ini terlihat sangat lemah, suram, terus juga kondisi ayahnya ini dan juga kondisi tempat ini juga ya mohon maaf ya, kurang layak untuk kondisi dan tempat untuk tempat alternatif patah tulang gitu loh ya. Terus juga mohon maaf, ada bau amis darah tersebut gitu loh ya, nggak tahu itu tempat apa gitu lah ya. Memang akhirnya di sana juga sebenarnya ketika itu Pak Heru ceritakan bahwasanya memang sering ada jeritan dari kepala yang itu bertanduk sebuah sosok kayak gitu. Nah entah itu ya menyerupai dari genderuwo, itu teror lah ya katanya dari Pak Heru ketika sampai di rumah. Nah udahlah, ketika itu ya karena memang kondisinya ini terjadi hal-hal yang mistis yang di luar nalar, itu akhirnya dipindahkan lah dari tempat es tadi ke rumah sakit yang lebih layak lagi untuk Pak Heru ini untuk bisa berobat secara lebih sehat lah kayak gitu, dengan kondisi yang lebih nyaman ya. Walaupun ini pakai BPJS tapi ya lebih nyaman lah ya untuk ia bekerja, untuk ia lebih sehat lagi dan ia berobat di sana kayak gitu. Nah ketika sampai di rumah sakit tersebut ya alhamdulillah tempatnya nyaman, terus juga kondisi nyaman, makanan juga sehat, terus juga semakin membaik juga dari Pak Heru yang awalnya tadi suram, muram sampai dengan tidak terurus dari Bapak Heru, hingga akhirnya ya di rumah sakit tadi memang ya jauh lebih membaik lah ya kayak gitu dari kondisi bapaknya tadi gitu lah ya. Nah tapi ternyata kondisi ini ya terus dihantui oleh teror-teror mistis yang tadi ya mohon maaf Gundurwo tadi kayak itu. Terus tetap ada dan pindahlah ke rumah sakit yang lain gitu loh ya, yang jauh lebih sehat lagi. Mungkin karena memang ya persepsi dari Bu Anis dan juga Risma itu mungkin karena kondisi rumah sakitnya kali ya, makanya dipindahkan lah ya, walaupun sebenarnya udah jauh lebih baik dari yang tempat es tadi, dipindahkanlah ke rumah sakit yang lain untuk lebih baik lagi lah dari kondisi Pak Hel ini. Tapi ya karena memang kondisi seperti ini, akhirnya di sana Bu Ani dan juga Risma cobalah kita manggil orang pintar, kenapa nih bapak kayak gini lah ya. Nah memang itu setelah diterawang oleh orang pintar, memang karena memang ada sosok Gundurwo tadi yang menghantui, karena memang menghantui dari Bapak Hero tadi gitu loh ya. Nah usut punya usut memang ini ya seperti itu gitu lah ya. Nah lalu ketika itu ya ternyata di orang pintar pertama ini tidak terlalu manjur lah ya, dan manggillah ke orang pintar kedua yang memang sama sebenarnya alasannya seperti itu. Tapi di sini itu ada yang kita ini bikin wow masya Allah banget gitu lah ya. Itu ya ketika orang pintar kedua sama apa yang disampaikan, maksudnya ada sosok ya yang tadi itu nempel ke ayahnya, dan setelah punya usut memang ternyata ini Bapak Heru itu dijadikan sebagai apa ya, betul sekali, yakni tumbal proyek dari pabrik maju tadi sebagai karyawan. Wow, yang memang sudah bertahun-tahun bekerja di sana tapi kok malah menjadi tumbal gitu lah ya dari Bapak Hero, kok bisa gitu lah ya, ini bisa terjadi ya. Memang wow, awalnya ini ia nyatakan kayak baik, ternyata kok menjadi sebuah malapetaka bagi diri dan bagi dirinya sendiri gitu lah ya, jadi tumbal proyek yang memang ini dilakukan untuk dirinya. Maksudnya tuh sampai sebenarnya tujuannya adalah dihantui itu untuk sampai Bapak Hel ini ya mohon maaf ya meninggal dunia gitu ya. Tapi ternyata
ya sampai terjadi kecelakaan gitu lah ya di tempat ya di pabrik maju tadi itu, sampai dengan ia mimpi itu ya kondisi yang ketika ia kecelakaan tadi di pabrik tadi gitu lah ya, kayak gitu kondisi-kondisi yang tidak diinginkan lah sama Bapak Hero kayak gitu. Nah ketika itu ya dari yang itu yang disampaikan oleh orang pintar yang kedua tadi, dan dikasih saran coba Bapak baca surat Al-Fil ayat keempat kayak gitu. Baca surat Al-Fil setiap zikir maaf kok jadi gugup. Baca surat Al-Fil selesai sholat fardu atau sholat wajib, selesai ya zikir gitu ya, sholat pas zikir atau pas zikir gitu, bacalah di sana, baca surat Al-Fil. Ila fikur itu mal Quraisy, maaf. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Nah di ayat keempat di bacaan ini tarmihim itu disarankan oleh orang minat tadi sebanyak 7 kali, yang memang ini disarankan oleh orang minta tadi 7 kali dibacakan tarmihim 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 tarmihim, itu sebanyak 7 kali. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul sadaqallahul azim. Nah selesai baca itu ya alhamdulillah itu jauh lebih baik lagi dari kondisi yang semulanya gitu lah ya, dibacakan. Akhirnya di sana disarankan oleh orang minta tadi, yang disarankan dan dilakukan oleh Pak Hero dan keluarganya, bahkan Bu Anis dan Rizan juga sebenarnya melakukan hal tersebut gitu ya. Memang setelah kita bedah apa yang dibacakan oleh Bapak Hero di dalam Quran surat Al-Fil tadi, memang itu tentang ya segenggam tanah yang ini untuk melempar dari para jin yang mengganggu akan kondisi dari seseorang kayak gitu. Sangat manjur sekali kan ayat Al-Quran, Masya Allah tabarakallah. Dan tentunya seberapa pun kita berada di ayat Al-Quran, seberapa pun kita melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, ternyata yang paling manjur adalah ayat suci Al-Quran, ayat yang Allah telah turunkan kepada umatnya gitu. Contohnya Al-Fil tadi, dan juga surat-surat yang lain sebenarnya juga cukup manjur, kayak surat Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Maryam, surat-surat Yasin, terus juga surat-surat pendek kayak gitu. Itu banyak-banyak yang sangat manjur untuk kita kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Dan memang bahwasanya pertolongan Allah lah itu sangat dekat kepada kita ketika kita ini dekat dengannya. Maksudnya adalah kita melakukan hal-hal kebaikan, hal-hal sholat, zikir, ngaji, puasa, insya Allah kok kita akan senantiasa dilindungi. Dan alhamdulillah ketika rutin membaca surat Al-Fil yang tarmihim tadi, itu jauh lebih baik dari kondisi ayahnya, dan alhamdulillah sampai sekarang pun kondisinya semakin sehat lagi dari Pak Heru, dan kondisi dari Pak Heru gitu ya, khususnya gitu lah ya, dan keluarganya sendiri gitu lah ya. Dan memang alhamdulillah selepas itu dari Risma, Bu Anis, Pak Heru terus mengamalkan dari surat Al-Fil tadi selepas sholat sebanyak-banyaknya untuk lebih baik lagi, dan menyerahkan apa yang kondisi yang ia jalani, menyerahkan kepada sang maha sang sutradara sang sutradara kayak gitu, para bos-bos kalian. Semoga bisa banyak mendapat kejadian kalian. Dan kasus kali ini jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Bye bye. Yay, akhiran video.